Perkenalkan, saya Satya Niko Brata Simanjunta, peserta Latsar Golongan 2 Angkatan 1, Kelompok 2, PPSDMD, Provinsi Kalimantan Selatan. Di sini saya akan memaparkan analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Pada kesempatan ini, saya memiliki 4 agenda. Yang pertama, identifikasi isu atau masalah seputar efektivitas kerja. Kedua, menemukan isu prioritas menggunakan metode APKL atau USG. Yang pada kesempatan ini saya memilih untuk menggunakan metode APKL. Ketiga, analisis masalah menggunakan diagram fishbone untuk menemukan penyebab terjadinya masalah tersebut. Dan yang keempat, menemukan alternatif pemecahan masalah menggunakan diagram SWOT. Bagian yang pertama, identifikasi isu atau masalah. Terdapat 3 isu atau masalah yang saya temukan. Yang pertama, pencatatan kwitansi. Kurang optimalnya pencatatan kwitansi berupa nomor rekening, kode akun transaksi, dan kode belanja yang terkadang masih salah. Kedua, dokumentasi SPJ. Kurang optimalnya pengendalian dokumentasi SPJ di subbagian keuangan dan aset. Yang ketiga, pelimpahan pekerjaan. Kurang optimalnya pelimpahan pekerjaan pada masing-masing anggota subbagian keuangan, sehingga perbedaan beban kerja dan tanggung jawab terlalu signifikan. Kemudian, ketiga isu tersebut akan ditapis menggunakan metode APKL untuk menemukan isu yang menjadi prioritas utama di subbagian keuangan dan aset. Kriteria yang digunakan adalah aktual. Isu dinilai aktual karena masih berlangsung hingga saat ini. Yang kedua, problematik. Isu yang sangat kompleks sehingga perlu dicarikan solusinya. Yang ketiga, kekalayakan. Isu dinilai menyentuh seluruh kalayak. Dan yang keempat, kelayakan. Isu diangkat berdasarkan kepentingan dan layak untuk dibahas. Kemudian, ketiga isu tersebut akan diberikan skor dari nilai 1 hingga 5, mulai dari sangat kecil hingga sangat besar. Dari ketiga isu tersebut, terdapat satu isu prioritas, yaitu isu yang memiliki total skor paling tinggi. Pada kesempatan kali ini, isu tersebut adalah isu yang nomor 3, kurang optimalnya pengendalian dokumentasi SPJ di sub bagian keuangan dan aset, diikuti isu kedua dan isu yang pertama. Dari tabel tersebut, isu yang diangkat dari ketiga isu tersebut adalah kurang optimalnya pengendalian dokumentasi SPJ di sub bagian keuangan dan aset. Berdasarkan isu yang telah dianalisa dengan teknik tapisan, selanjutnya dilakukan analisis untuk mendalami isu yang telah memenuhi kriteria APKL. Teknik yang digunakan adalah teknik fishbone. Teknik ini bertujuan untuk menganalisa kemungkinan penyebab isu tersebut. Kriteria yang digunakan adalah man, mesin, manpower, dan method. Man di sini maksudnya tenaga kerja atau tenaga fisik, mesin maksudnya mesin atau teknologi, manpower adalah pekerjaan pikiran maupun saran, dan yang terakhir metode atau proses. Pada masalah kurang optimalnya pengendalian dokumentasi SPJ, terdapat masalah man, yaitu tidak ada petugas khusus arsip atau dokumentasi. Kemudian, pada kriteria mesin, pemanfaatan penyimpanan media digital dalam arsip belum dilakukan. Yang ketiga, manpower. Kurangnya awareness atau kewaspadaan terhadap dampak SPJ yang tidak terkontrol. Dan yang keempat, method. Pegawai sudah terbiasa dengan kegiatan arsip fisik. Setelah ditemukan kemungkinan penyebab terjadinya masalah tersebut, kita akan menganalisis apa yang terjadi bila penyebab masalah tersebut teratasi menggunakan analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Yang pertama, kekuatan atau strength. Kemajuan teknologi menjadi hal yang penting dalam mendorong efektivitas dan efisiensi urusan administrasi di bidang keuangan dan aset. Kelemahan atau weakness, pemahaman yang belum merata di kalangan pegawai dalam peran pentingnya teknologi informasi dalam urusan administrasi. Yang ketiga, peluang atau opportunity. Terlaksananya pekerjaan dengan efisien dan efektif meskipun pekerjaan dilaksanakan tidak di lokasi kantor. Yang terakhir, threat atau ancaman. Kemajuan teknologi yang diikuti dengan berkembangnya cybercrime. Kemudian yang kedua, gangguan jaringan.
Setelah melakukan analisis menggunakan diagram SWOT, kita dapat memberikan rekomendasi alternatif untuk memecahkan masalah tersebut. Yang pertama, sosialisasi terkait penggunaan media penyimpanan jaringan atau penyimpanan awan dengan tahapan penyelesaian membuat akun penyimpanan awan berupa Google Chrome atau Cloud atau yang lainnya. Yang kedua, sosialisasi terkait manfaat dan cara kerja penyimpanan awan. Yang ketiga, menjaga kerahasiaan dari kode keamanan penyimpanan awan tersebut. Dari tahapan penyelesaian tersebut, terdapat hasil yang diharapkan, berupa terciptanya pendokumentasian arsip berkas di penyimpanan awan terlaksana secara teratur dan lengkap, kemudian media penyimpanan dalam kondisi aman. Alternatif penyelesaian yang kedua, kontrol kinerja antar sesama anggota bidang. Dengan tahapan penyelesaian, melakukan kontrol secara berkala terkait masing-masing kinerja pegawai. Dan hasil yang diharapkan, hasil ataupun output kinerja pegawai tetap maksimal meskipun di situasi yang kurang mendukung atau pada kondisi saat ini work from home. Berdasarkan analisis-analisis tersebut, bisa ditarik kesimpulan mengenai isu pengoptimalan pengendalian dokumen SPJ, berupa pengimplementasian kemajuan teknologi dalam pelaksanaan kinerja ASN memberi dampak positif yang besar dalam keefisienan dan efektivitas pekerjaan. Tetapi, hal ini dapat dicapai apabila disertai dengan kemauan ASN dalam belajar dan beradaptasi terhadap kemajuan teknologi tersebut. Sikap bertanggung jawab dan waspada menjadi momok penting yang harus dimiliki oleh setiap ASN dalam menghadapi kemajuan teknologi. ASN tidak boleh takut ataupun enggan terhadap perkembangan teknologi informasi karena tujuan ataupun hasil dari perubahan adalah kesempurnaan. Sekian pemaparan saya mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan topoksi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.